lalu dia memeras otak dengan kemampuannya bersungguh-sungguh untuk memutuskan mana yang salah, mana yang benar. Ini ijtihad. Lalu kok dia putuskan dengan kebenaran, memang dia yang benar, A dan B, memang B yang benar, diputuskan B yang benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dari Amr bin As, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu, bahwasanya ia sami'a, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim memutuskan perkara, fajtahada, lalu ia berijtihad, tsumma asaba, lalu ia benar dalam memutuskan perkara itu, falahu ajrani, maka ia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila ia memutuskan perkara, fajtahada, lalu ia berijtihad, tsumma akhta'a, kemudian ia salah dalam menetapkan hukum, falahu ajrun, maka ia mendapatkan 1 pahala. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini kalau ada hakim itu kan tugasnya memutuskan suatu perkara, Pak. Ya, kemarin sudah kita sampaikan 3 hakim, yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Lalu kalau ada hakim sudah didatangkan para saksi, bukti-bukti sudah digelar, tinggal hanya memutuskan begitu saja. Lalu hakim ini berijtihad. Ijtihad itu secara umum maksudnya atau artinya adalah sungguh-sungguh, Pak. Jadi ijtihad itu memeras otak dengan kemampuan keilmuannya, lalu dia sampai bisa menyimpulkan. Itu ijtihad. Jadi ilmu yang ia miliki, ya, SH. Seperti kemarin saya sampaikan, saya itu SH. Kalau azam BH. Ya, SH itu sudah haji, itu BH belum haji, ya. Nah, kalau sudah ada ilmunya SH atau MH dan seterusnya pokoknya, ya, lalu dia memeras otak dengan kemampuannya bersungguh-sungguh untuk memutuskan mana yang salah, mana yang benar, ini ijtihad. Lalu kok dia putuskan dengan kebenaran, memang dia yang benar, A dan B, memang B yang benar, diputuskan B yang benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pertama yaitu pahala ijtihad, yang kedua pahala memutuskan perkaranya. Tapi kalau ada hakim, ini sudah dilihat, ya, barang buktinya, saksinya, ya, A dan B, lalu dia ijtihad, memang sungguh-sungguh, ya, berkeinginan untuk menetapkan siapa yang salah dan yang benar. Bukan seperti hakim yang kedua kemarin itu, Pak. Kalau hakim yang kedua itu adalah dia mampu mendeteksi siapa yang salah dan yang benar, tapi dia putuskan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, neraka. Atau memang dia tidak bisa mendeteksi siapa yang salah yang benar, lalu dia memutuskan juga neraka. Ini tahu, ya,
bahwa dia itu berkeinginan, terima kasih, untuk memutuskan, ya, ternyata yang diputuskan ini salah, Pak. Ya, tapi dia benar-benar berkeinginan untuk memutuskannya benar dengan kemampuan ilmunya. Ya, ternyata dia salah, maka ia mendapatkan satu pahala. Apa pahalanya? Yaitu ijtihad. Ya, jadi harus ada ijtihad dulu. Nah, orang yang berijtihad itu tidak semua orang bisa berijtihad, Pak. Ngapunten. Ya. Nah, kayak Pak Jarwo ini kon dadi hakim terus ijtihad. Salah kaprah nanti iki piting glembosi tadi apa iki mulai ngono melian. Ya, karena tidak sesuai dengan kemampuannya, keilmuannya. Itu tidak boleh ijtihad. Ya, ahli matematika ijtihad tentang fikih nggak bisa, Pak. Ya, jadi ini matematika kan pas, Pak, harus 3 kali 3 9. Ya, contoh umpamane pokoknya babi itu haram, wes gak iso halal pokoknya, itu matematika wis gak ono ampunan. Nah, fikih bisa, ya, babi itu haram tapi keadaan lain bisa halal, semacam itu, ya. Jadi istrinya tetangga itu bukan mahram saya, tapi suatu ketika bisa jadi mahram saya karena dipegat tak rabi. Loh, contohnya begitu, Pak. Ya, itu mahram muakot namanya, itu fikih. Jadi artinya masih bisa berubah-ubah. Artinya kalau sesuai dengan kemampuan keilmuannya lalu dia berijtihad, maka ini diperbolehkan, ya. Jadi tidak semua orang itu boleh berijtihad. Makanya pintu ijtihad masalah agama itu masih terbuka, ya. Jadi imam-imam mujtahid yang saat ini terkenal 4 itu, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Yang lainnya boleh jadi imam mujtahid, tapi kemampuannya tidak sebanding dengan beliau-beliaunya itu. Lawang cekelane hadis terjemahan, Qur'ane terjemahan, ya nggak ngerti apa-apa, wes kepengin jadi imam mujtahid, ya ini jauh, ya. Jadi oleh karena itu kalau kita tarik ke bawah sedikit, ya, umpamanya kita jadi RT, loh, gak usah jadi hakim, jadi RT wae. Ada si A dan si B warga kita lapor kepada kita. Nah, kita bisa memutuskan, Pak, dengan ijtihad kita, ya, dengan pengetahuan kita yang ada di kampung sini. Nah, ini sampean salah begini tuh. Nah, ini masa yang betul. Ini melalui ijtihad. Tapi ini tidak melalui sampean salah, masih betul. Kan pokok betul. Wingi ngekei bakso soalnya. Lah ini yang salah ini. Ya, wingi tahu ngekei bakso aku jadi tak bener, no. Oleh karena itu siapa saja yang memutuskan, jadi idza hakamal hakimu, ya, apabila seorang hakim, seorang pemutus perkara yang memutuskan perkara fajatahada, lalu ia berijtihad, lalu ia benar dalam memutuskan, mendapatkan 2 pahala, ya. Ini ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.